online. Alpha jungle berarti ya? Ya. Ya, Alpha jungle. Terus damage-nya ini loh yang khawatir banget gue memang kalau lawan Alpha karena itemnya itu harus Fanny. Dan Fanny. Yap, nongol. gue ngeliat pas Fanny pick gue langsung feeling gue Udah, Fanny sih. iya udah ini ya. Obvious ya, udah jelas ya. Kalau ke Fanny Joy tadi mau bilang. Aku tutupin langsung dengan mengambil Kufra. Oke lah. 5 hero yang udah diamankan oleh pemain dari EVOS Legend, 5 hero yang udah diamankan juga oleh RSGSG, akan menjadi 2-0 untuk RSG atau akan menjadi 1 sama dulu untuk EVOS Legends. Ya, kita berdoa ini menjadi satu sama karena memang di EVOS Legend walaupun udah pasti lolos tapi kita ingin dong pride kita tetap terjaga dengan kemenangan di match terakhir untuk mereka di grup B. Kita bakal melihat perjuangan seperti apa yang akan dihasilkan dengan Fanny yang menjadi hero power dari TAS muncul di game kedua ini. Dengan adanya Kufra yang akan membantu dan juga Alpha yang bakal sulit ketika misalnya nanti bakal inisiasi ke arah teman-teman dari EVOS Legend. Gue ngeliat draft EVOS suka banget gue. Karena bener-bener stoppernya juga nggak terlalu banyak kan dari RSG-nya sendiri. Kita tahu Fanny-nya Tas juga. Jadi ya tergantung nanti gimana gameplay pas eksekusi. Yap, jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Diablo akan berhadapan dengan Lapu-Lapu +1. Iya, Paramis. Hijumen yang ikut ke arah Iya, bottom lane. ngikut aja. Itu meta sekarang gitu, Iya, Pak. meta sekarang untuk langsung nge-push aja ke arah experience lawan. Ntar kan efeknya dia ada turtle ya, Pak ya. Sebenarnya efeknya rotasi setelah wave pertamanya Iya. Pak, itu yang gue rasain ya. Karena gue kebetulan sering main mid juga. Kalau dituker roamernya yang ke XP lane bisa, dia nggak beli roam dulu, bisa sama level 2 juga, tengahnya di clear sama mid lane. Tapi bedanya joinnya mereka, tengahnya itu nggak kebuka, sama aja midnya tetap nggak bisa jalan. Oke, sementara sekarang ada pertempuran yang udah terjadi di area tersebut. Lucian kita dan juga Bray mereka bersama-sama dengan Alpha yang sudah online. Kita cari routernya, kita matikan itu routernya. Weh, emang dikira wifi kan tuh Alpha ya. Tapi lihat tuh Tas ya, dengan ada steel cable masuk ke arah Lucian Kitty. Wow. Banget lihat Lucian Kitty cukup sekarat. Masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Oke, masih ada regen SP yang dimiliki oleh Minotaur. Masih selamat, masih aman, masih berhasil kabur hanya sekarang. Bray coba lihat, mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Dream. Tapi flicker dikeluarkan tepat waktu dan Dreamsnya pun berhasil selamat. Ya, tapi ada pengurangan satu source spell yang dilakukan oleh Dreams ya. Dia terpaksa harus melakukan flickernya sampai 100 detik ke depan. Dan untuk sekarang memang dari itemnya memang belum terlalu banyak yang jadi. Masih item-item mentah yang dihasilkan, tapi setidaknya udah ada satu apa ya bisa dibilang satu sepatu yang belum dijadikan. Wah, langsung ditabrak dong. Spiro apa tadi langsung keluar. Diangkat di dalam halaman rumah sendiri dari Saikot. Oke, dan membahas soal item ya. Untuk Alpha sekarang, wah top lane ya. Buset dah, ini tasnya sangat agresif. Tas Dupang lewat, tapi untuk Melisa sendiri tadi mencoba untuk memundurkan lagi ke area belakang. Dan ada Tyrant Revenge yang mungkin pergi ke area mid terlebih dahulu. Oke. Tadi Molten Essence yang harus menjadi nama Bray. Jadi tandanya Bray emang agak lebih arah sedikit tanky. Konsepnya sama seperti Lancelot konsepnya. Dia akan pakai War X juga biasanya ya. Hybrid ya? Hybrid. Dan itu dipakai sama 3 hero yang udah gue reset. Kenapa? Satu Lancelot, kedua Alpha juga pakai dan ada Bane juga yang sempat pakai kayak gitu. Cuman setelah Bane-nya di nerf ya, dikurangin dari pasifnya itu jarang muncul sekarang. Mungkin nanti Balmon yang bisa pakai kayak gitu juga ya? Mungkin. Balmon juga dulu udah sama RX banget kan anak War X banget. Iya, anak War X banget tuh Balmon tuh. Terakhir tuh pertama kali muncul ya Balmon keluar pakai War X dan ketika udah di jungle dia full defense karena ininya loh apa? Berharap dari lethal counternya itu counter. damage-nya bener-bener masih enak banget. Yap. Auto damage lah, tapi ini pada yang berbeda. Coba lihat ada pergerakan dari minuman pun yang langsung dikeluarkan begitu sedikit lagi bisa ada first blood-nya. Berhasil diambil lewat Kufra dan Tas kali ini hadir ada satu ke altar yang memang ke-trigger. Oke, sebenarnya Roy agak sedikit tidak perlu untuk melakukan altar tersebut, tapi mungkin lebih pengen coba untuk ya udah keluarin sekarang supaya nanti dari cooldown dari ultimate dari sosok Roy bisa lebih cepat lagi. Jadi nggak buang-buang waktu terlalu banyak juga. Ada sisi positif yang bisa diambil dari cold altar yang dilakukan oleh Roy barusan. Yap. Sementara sekarang masih ada sebuah setup. Branch-nya terkena efek dari Renner Apathy. Namun sekarang Kufra akan kalau pakai bagian depan tapi tidak. Dia lebih memilih untuk santai terlebih dahulu. Tas udah mendapatkan sebuah tampil begitu baik tapi Branch Diablo hampir saja bisa ditumbangkan oleh Tas. Hampir saja tapi dari steel cable-nya tadi nggak terlalu bisa masuk ke arah belakang karena dari Diablo sendiri langsung flicker ke arah yang berlawanan sehingga dia bisa selamat begitu saja. Tapi setidaknya udah mulai terasa damage yang dihasilkan. Ketahuan sama Branch, mantap.
ketahuan Lucian Kitty harus menerima sedikit demi sedikit damage yang masuk ke arah tubuhnya. Namun dibagi coba lihat pergerakan dari Saikor harus menghadapi 2 orang sekaligus. Mengeluarkan Brave Fighter-nya ke arah yang berbeda guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ya, mau nggak mau. Karena daripada dia harus melakukan flicker, dengan cooldown dari Brave Fighter untuk mundur begitu aja dan masih selamat. Tapi yang bermasalah adalah di arah bottom lane. Nanti platingnya bakal coba untuk cicil apalagi Diablo. Langsung coba untuk rusuh ke arah tasnya. Sementara untuk Turtle yang kedua. Bakal coba untuk di setup. Wait sih, Purple Buff masih berhasil diambil oleh Fanny. Ya, tanpa ada retribution ya. Yep. Jadi kali ini bakal coba untuk dirusuh aja di Turtle. Tasya mencoba untuk hadir tapi sepertinya nggak bakal sempet karena Bray sudah mendapatkan hal tersebut. Sama seperti di game yang pertama, aku melihat permainan objektif dari RSG ini berjalan dengan sangat apik sekali loh. Yep. Namun untuk sekarang terlihat ada Lucian Kitty, go away, dikeluarkan Minoan Fury dan gede karena berbeda. Dan bahkan sekarang udah ada bantuan yang langsung dikeluarkan oleh Yume. Tapi Bransnya terkena efek dari Spiro, apa ya, emang nabrak arah tubuh yang menunggu go away-nya langsung menghilang. Dan mereka satu persatu langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi di depan yang berbeda, Oki-nya masih bersembunyi guna untuk bisa mengantarkan damage yang begitu optimal. Dan Bray-nya masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat perkasa. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah satu outer talent. Namun ternyata masih ada pergerakan dari Dim dan Bray-nya. Bray-nya pun langsung dihilangkan. Gak bisa kayak gitu Bray, tapi ada bottom lane. Kita lihat bagaimana Tos mencoba untuk melamatkan diri. Tidak bisa. Diablo. Ini namanya power pick. Makanya dia tahu banget nih cara gunain pasifnya secara maksimal. Dia pakai basic attack-nya dulu buat stun. Dia pakai skillnya untuk satu persatu biar stunnya ini continuous dan akhirnya benar-benar gak gerak sama sekali. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Tas. Gue salah satu hero yang orang yang pernah ngelihat Tas dengan Fanny-nya itu yang kuat banget gitu kan. Sosok Fanny yang benar-benar berani, galak. Dia siap tuker, dia nggak takut, gak punya purple. Tapi sekarang benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Padahal kalau dihitung dari hero-nya, tim fight besar, EVOS punya lapu-lapu yang kita tahu. Brave Fighter maju ke depan itu udah pasti kuat banget satu. Daripada Badang yang butuh item gitu loh. Waduh, tempat yang berbeda coba sekalian. Ada Brans lagi yang langsung mendapatkan sebuah hantaman yang dikeluarkan oleh Diablo. Tapi sedikit lagi pindah Diablo. Harus dikeluarkan oleh 3 orang sekaligus dan Diablo pun langsung menghilang di area tersebut. Dan Malefic Roar langsung diamankan oleh Tas guna untuk mempercepat lagi damage yang bisa dihantarkan menuju ke arah pemain-pemain dari RSGSG. Ya, dan tadi kalau kita lihat membahas bagaimana Tas crack yang dilakukan oleh Diablo ini tadi on point-nya luar biasa banget. Benar kata Lim Kocil, dia paham betul. Karena itu hero power. Dan akhirnya ketika crack-nya on point, ya udah Tas kita tahu ya. Steel Cable setelah kena efek stun nggak bisa berbuat apa-apa. Langsung ke reset lagi. Dan untuk kali ketiga Turtle berhasil dikantongi oleh RSG. Dapat lagi nih mereka. Dapat lagi Lim. Benar-benar perfect turtle untuk mereka. Bahkan gue ragu sekarang Tas bisa match up sama Diablo untuk saat ini ya. Dengan goldnya yang udah diunggulin sama Diablo. Apalagi Master Assassin lagi. Damage-nya itu benar-benar bakal masuk ke tasnya itu benar-benar sakit. Tasnya nggak bakal bisa nahan. Permasalahannya ya itu tadi perfect turtle mungkin menjadi satu poin penentuan. Karena goldnya sekarang udah mulai diunggulin sama RSG. Hampir ke arah 2000. Walaupun ya belum terlalu jauh ya. Tapi Melissa ini kan ya kita tahu dia butuh item tuh panjang. Bukan yang strong landing kayak Clean atau Brody gitu loh. Yang bisa tetap ngasih follow up damage dengan item yang minim. 2 item udah dimiliki oleh Brans. Item ketiganya akan bergerak ke arah mana dulu nih? Ini mau langsung ke Golden Staff atau mau ke WWN dulu? Kita lihat aja. Akan seperti apa lagi pemilihan nanti dari item yang akan diambil oleh Brans. Tempat yang berbeda, EVOS udah mulai berkumpul. Ya. Mereka coba untuk menguasai area satu purple buff karena memang Fanny sangat membutuhkan, Tas sangat membutuhkan purple buff. Itu juga dengan Bray yang kali ini mereka benar-benar mencoba untuk menguasai hampir 70% laning dari EVOS Legend. Dan lihat tuh, Wait. Itu di atas. Udah langsung kehadiran oleh 2 pemilik dari area tersebut. Untungnya dia pun masih berhasil pergi. Tempat yang berbeda, mereka masih santai belum mau melakukan apa. Masih akan melakukan farmingan, clear wave minion, maju sedikit demi sedikit, melihat dari kejauhan karena akan ada Lord sesaat lagi. Ya, tapi ada poin plus karena Lucian Kitty-nya ternyata bisa di take down. Yep. Oleh Hijume tadi di arah bottom lane. Kerusuhan yang diciptakan oleh RSG malah membuahkan hasil yang tidak maksimal untuk mereka. Hampir saja tadi itu ya. Namun udah ada Bennett yang langsung dikeluarkan, clear terhadap 1 wave minion tapi Tas! Lagi dan lagi. Badang di dalam rumputan adalah PR cuy.
Fair banget itu. Pada perbedaan pertempuran yang memang terjadi pula. Lucian Kitty masih terlalu tebal tapi Bras mendapatkan posisi yang cukup baik di mana Madrasnya udah connect pula. Tapi sedikit lagi Aprisa, ada lagi counter langsung dikeluarkan, belum ada yang tumbang sejauh ini. Dream mencoba untuk kabur dari tersebut tapi Saikon berhasil langsung ditumbangkan, ditarik. Roy-nya mencoba untuk maju ke bagian depan, masih belum terlalu besar Brans. damage yang dihasilkan Bray. Dikit lagi untungnya dia pun masih berhasil kabur. Brans yang masih menyudul ke bagian belakang, Madrasnya belum terlihat langsung dikeluarkan dan Madrasnya udah mulai connect tapi dirinya terlalu berbahaya untuk mau nyambung lagi damage-nya. Ya, itu bukan hal yang baik kalau misalnya Brans masih coba memaksakan. Dan kali ini untuk Lord yang pertama berhasil dikantongi oleh RSG, membuat dari RSG semakin berada di atas angin dengan 4.000 gol perbedaannya. Liberty Passion di area mid lane, mencoba untuk membobardir di area outer turret yang berhasil akhirnya dirontokkan oleh mereka. Dan aku melihat tadi sangat-sangat berbahaya ketika Tas dibiarkan sendirian. Kayaknya emang Diablo udah tahu. Oke, main Fanny berarti ada split push. Gue akan ngejagain area di mana split push itu akan terjadi. Dan tanpa Tas sadari tiba-tiba sudah mulai ada face crack yang bisa menumbangkan dirinya. Ya ini untuk alpha pertama ya yang dipakai di MSC 2018 ya. Jadi pernah dipakai alpha itu pertama kali dipakai di 2018 MSC. Tapi kalau sekarang udah beda emang. Oke, connect sudah ada tersebut dan badangnya berhasil langsung dikeluarkan. Tapi barusan, oke, ada satu ke altar yang dikeluarkan pula. Ya, agak rugi ya dari Izumi karena mungkin melihat ada potensi di area belakang yang membantu ke arah Diablo, tapi ternyata gak ada. Sekarang malahan di area mid dan juga di area bottom lane Lordnya masih ada di sana. Waduh, Dreams-nya terlalu berbahaya. Dream tidak ada follow up damage. Dreams menghantarkan diri tempatnya berbeda dari pertempuran antara Tas dan juga Bray. Wow, bahkan Spear of Alpha tadi on point banget dari Bray-nya membuat Tas akhirnya memilih untuk mundur. Perbedaan level juga terlihat sangat signifikan. 15 berbanding 12. Yep. Tasnya dikasih nggak farming dari tadi. Sulit untuk mengembangkan levelnya. Dan memang RSG di sini aku terpaksa harus bilang ini adalah one sided. Kalau memang akhirnya RSG harus menang ya. Untuk split pushnya sebenarnya gue masih cukup pede. Kayak Fanny untuk split push tapi nggak bisa sendiri. Nggak apa-apa kayak tadi, buang altar lah. Yang penting ada sesuatu yang dilakukan gitu loh. Karena Kufra doang menurut gue nggak akan cukup. Dan udah diinvasi lagi purple buff-nya. Sekarang Fanny untuk main split push, match up-nya dia ketemu Badang mungkin bisa selamat tapi nggak bisa ngelawan balik karena energinya akan nggak cukup nanti. Ya, Dreams. Hampir saja, itu Saikon juga tidak akan bergerak kemanapun. Lebih baik recall daripada dia harus menampakkan wujudnya berjalan kaki untuk pulang ke bagian belakang. Mau ke base-nya karena akan banyak sekali tampolan yang bisa dia terima. Golden Staff. Golden Staff pilihannya. Untuk Bras. Gue sempat mention tadi ke si Halbert atau gimana nih. Karena heal dari minionnya juga kan agak ganggu gitu ya. Untuk posisi apalagi di mode dia yang lagi rage. Dia juga favor. Nah gue sempat mikir kayak si Halbert mungkin menjadi item yang lumayan oke nih. Tapi ternyata pilihannya ke arah Golden Staff. Fine gak apa-apa. Karena butuh source damage yang penting. Yang jadi masalah nih menurut gue kayak udah butuh banget Malefic Roar ya. Kenapa? Karena banyak sekali respect terhadap branch-nya. Entah dari Stilek Plate, kayak dari Beatrix-nya aja punya defense item fisikal gitu loh. Jadi udah boleh banget kalau mau pakai Malefic. Tadi emang favor, sekarang udah ganti mau arah konsil dari Lucian-nya. Berarti tandanya akan ada inisiasi yang sangat berlebihan. Akan ada perubahan lagi. Ada perubahan strategi lagi. Karena mau nabrak soalnya. Iya. Apalagi posisi udah menang ya. Benar. Dan mungkin satu hal ya, kalau gue nggak tahu Brans mau ke arah mana tadi. Kayaknya mau ke arah Wind of Nature nggak sih? Kalau Bisa jadi, mau ke arah dari dari si Albert juga bisa. si Halbert kayaknya yang paling efektif. Kalau WON gue Buset, cepet banget itu. nggak sempet. Masalahnya sekarang juga untuk Alpha, ada Minion Fury yang gak kena ke arah siapapun, tapi setidaknya itu bisa menjaga agar pemain dari EVOS tidak mau maju ke depan ataupun tidak bisa maju ke depan. Ya, mulai ada bombardier terus dilakukan. Waduh, Hijume connect. Renner, apati dari Oki. Membuat dari Hijume kehilangan setengah HP-nya. Dan untuk sementara ini RSG maka menunggu datangnya Lord yang baru saja berjalan di area mid lane. Untuk terus memberikan pressure terhadap anak-anak EVOS Legend yang terpaksa kalau kita lihat sekarang. Tinggal tersisa 3 base turret yang masih berdiri kokoh. Tapi untuk defense high ground, Hijume sebagai high ground defender satu-satunya nih yang bisa nge-spam dan juga Brans yang punya long range ya. Kuncinya ada di Hijume, full altar dan sebagainya. Dreams, Red connect langsung dia tersebut, tapi ternyata Spiro apa aja kena ke atas. Bahkan kali ini Dreams berusaha untuk bisa pergi dari tersebut, tapi masih dikejar oleh beberapa player. Namun di bagian tengah Lordnya berhasil langsung dihilangkan, tapi setidaknya itu pun masih bisa ngedelay serangan yang diberikan oleh pemain dari RSGSG. oh tapi lihat Dreams-nya di layar kecil kita. Mencoba untuk buying time. Ada Brian di sana terus memberikan pressure terhadap Dreams. Tapi di selain di arah mid lane, target operasi ke arah base turret dan Dreams. Last hit masih still left, tapi Minion Fury itu boleh dilakukan. Tapi malahan, Psychos yang ditubal. Oki akhirnya bisa ditumbangkan, tapi Fitzcrack dari Diablo.
membuat pukulan mau terhadap satu player dari EVOS Legends. Tas hidup. Ini mengeri banget tapi tasnya sekarang udah mulai hadir. Tas di mana Kakatronnya, namun ternyata Tas pun tidak bisa memberikan damage begitu optimal. Bahkan barusan udah mulai maju ke bagian depan tapi Valen tidak berhasil dihilangkan begitu saja. Tas berusaha untuk pergi dengan kekuatan semaksimal mungkin tapi ternyata Spiral apa udah mulai connect lagi maju ke bagian depan tapi base terbuka dan begitu bebas. Hijume sedikit lagi yang bisa dari base-nya terbuka bebas untuk Tasnya berusaha sebaik mungkin. Hijume-nya hadir, satu orang berhasil langsung dihilangkan tapi ternyata masih di portal yang cukup pecah. Web media pun masih ada tapi mereka berhasil mengusir mundur pemain-pemain dimiliki oleh RSGG dan EVOS Legend masih bisa bertahan. Mid satu jantung barusan, tapi timing dari respawn dari EVOS Legend sangat-sangat tepat dan membuat dari EVOS Legend tidak kehilangan game yang kedua ini. Masih bisa reset, walaupun Tasnya akhirnya merenggang nyawa. Tapi satu persatu, Hizume hadir, Psychos hadir, Brans dan Dreams juga ikutan hadir. Ya akhirnya membuat dari EVOS masih bisa bertahan. Ya. Sambil kita menarik nafas dari jantung yang min 1 tadi, kita melihat dari instant replaynya. Mungkin menurut gue sendiri, Fanny ini termasuk high ground defender yang kuat. Karena dia seakan-akan punya unlimited energi. Dan untuk RSG sendiri, ini udah jelas sangat-sangat memaksa. Dia nggak ngeliat waktu, timing spawn minion dari EVOS itu nabrak banget tuh tadi sama kesempatan dia untuk nge-push. Dan akhirnya ya bisa beli waktu lagi nih. Tapi kalau gue tarik garis besar, EVOS masih di dalam ancaman. Kenapa? Karena yang pertama satu, Fanny ini udah ada solusinya yaitu Badang. Ketika Fanny bertemu dengan Badang, di compare gitu kayak Badangnya akan lebih unggul. Apalagi ini Badang yang power banget loh. Kita tahu Diablo lah, udah banyak banget match yang dimainin pakai Badang. Yang pasti dia udah tahu banget nih, sekalipun ngelawan Fanny bakal kayak gimana nantinya. Ya. Dan itu dia mulai ada Brave Fighter maju karena Lucian Kitty. Still alive Lucian Kitty-nya. Belum ada Dragon begitu aja. Yap, Flicker masih berhasil, Fanny masih ada di bagian bawah, tapi Lord akan menjadi milik dari RSGG tanpa ada gangguan yang begitu berarti dan mereka semua harus dipukul mundur. EVOS Legends. Ya, karena Tas mau nggak mau dia harus coba untuk priority ke arah satu split push dan menuju ke arah satu purple buff dan udah mulai kelihatan oleh Bray. Dan lagi-lagi bakal sulit untuk Tas dapetin energi yang berlimpah karena dari purple buffnya dihajar terus-terusan untuk Bray. Yap. Cuman Tas masih dengan kekuatannya yang Masih usaha dia iya, tadi. masih semaksimal mungkin lah apapun yang bisa dilakukan dia lakukan. Tapi deretan item pun udah terlihat dari masing-masing player. Win of Nature HS untuk Brans. Dan kalau kita compare dengan Beatrix Oki ya. Sama HS Claw juga dan ada Win of Nature juga. Kalau untuk fight besar-besaran mungkin area dari Brans itu akan lebih unggul. Nah kalau untuk dari source damage lainnya selain Beatrix menurut gua itu nggak bakal masuk ke Brans selain Diablo-nya ya. Kalau memang dia mau flickerin Brans kayak tadi itu baru bahaya. Yep. Kita lihat aja seperti apa, karena untuk sekarang tidak ada flicker, berarti Minion Fury akan terlihat dengan sangat jelas, tapi Tasnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Minion Fury langsung dikeluarkan begitu saja, ada ke atas langsung dikeluarkan pula, mereka semua berhasil untuk bisa mengatakan damage, tapi ada satu Tyrant yang tadi mulai membuat beberapa pemain dari RSGG langsung connect dan juga tersudut di area dinding, tapi tempatnya berbeda. Okinya berhasil dihancurkan menjadi sebuah kesempatan terbuka dengan begitu bebasnya. Diablo mencoba untuk pergi dari tersebut dan juga Bray berhasil dihancurkan again and again, tapi mendadak Roy maju lagi ke bagian depan guna untuk bisa menghancurkan ke arah satu player, tapi untuk sekarang masih ada Brans yang siap untuk menjaga wave minion hadir dari dua tempat sekaligus. Aduh bahaya banget dari Fizz dari Diablo yang mencoba untuk mendapatkan ke arah Dreams. Satu immortal pecah, tapi Brans masih sekuat tenaga menjaga teritori terakhir dan akhirnya EVOS Legend masih terus bertahan untuk menggapai game kedua ini. Wow, lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Roy-nya juga udah buka flicker tadi. Jadi yang gue lihat RSG agak maksa juga di keadaan yang tadi. Tapi ya untunglah masih ada Immortal juga tadi gitu kan yang defense dan Brans-nya juga fokus terhadap minion yang memang kalau sampai tadi Brans-nya kena damage dari Roy mungkin selesai ya. Tapi untungnya tadi Hijume terakhir yang kena ya. Hijume yang tumbang dan akhirnya ya masih bisa tahan lagi. EVOS masih bisa beli waktu. Ini Diablo 6 game win streak using Badang. Dari MPL, Singapura, sampai detik ini belum pernah terkalahkan. Kalau dilanjut ya, maksudnya kalau dilanjut. Ngeri banget, pantesan tadi kalau misalnya kita lihat juga berkaca dari sebelum ada team fight. Wah, Minion Furia, tapi sekarang ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang, tapi Tasnya berusaha untuk pergi dari tersebut. Sementara untuk Madel sudah mulai connect ke arah beberapa player, tapi Bray-nya langsung tersudut saja di dalam sebuah dinding di mana Tyrant mulai connect. Ada go away dikeluarkan, tapi Psychot-nya pula langsung menghilang. 5 melawan 4, untuk sekarang ada 43 detik lagi dari respawn time. Tasnya nggak terlalu banyak bisa bergerak di area tersebut karena again, dia nggak megang ke arah purple buff. Dia nggak punya energi yang berlimpah, dia nggak punya stamina yang berganda sehingga
mau nggak mau membuat Tas akhirnya sekali dia masuk ke arah depan dengan Katrot satu kali tapi gak menumbangkan siapa-siapa. Dia mau nggak mau harus pulang untuk recall lagi. Dia harus isi lagi stamina-nya. Dan sekarang Lord yang sudah evolve pun sudah hadir di Land of Doubt. Yap. Dan Lord akan langsung diajar oleh pemain dari RSGG dengan begitu cepatnya. Coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Diablo ataupun Oki. dari Oki ataupun dari Bray-nya. Ini kan animasi-animasi udah dipercepat, apalagi Alpha kan. Animasinya dipercepat, udah makin enak lagi makin Spiro Alpha-nya. Ya. True damage. Ya, pasti damage-nya segitu bulat ya. Iya. Purple-nya diambil, oke. Nggak ada purple buff, tapi kayaknya masih mau usaha nih Tas. Enggak. Enggak. Bahaya. Lord ada menit segini. Ngilu. Pokoknya jangan lupa, Fanny seakan unlimited energi kalau dia di deket base. Itu doang sih. Tapi masalahnya nggak ada immortal dari tangan Tas, jadi bakal bahaya banget. Wah, kalau dia terlalu tas. masuk. Hampir saja satu kabelnya, tapi Lucian Kitty mencoba untuk mencari lokasi. Dia nggak punya flicker, berarti Minam Fury-nya akan tetap stay di dalam satu daerah tersebut. Sementara untuk dari Tasnya berusaha mundur ke bagian belakang, mencoba untuk bisa menghalang lagi karena satu wave minion akan hadir. Dan ada counter langsung dikeluarkan, tapi Badang barusan sudah mengeluarkan lagi sebuah tinjuan begitu menyakitkan. Dreams yang berusaha untuk mundur ke bagian belakang, tapi Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Tasnya berhasil selamat, tapi masih ada satu wave minion yang berusaha untuk mengejar karena dirinya. Di tempat yang berbeda, ada satu wave minion lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari RSGG. Bahkan ada satu wave minion di bagian tengah yang siap untuk bisa mengantarkan kemenangan karena mereka, tapi mereka masih berusaha untuk bisa menghalau EVOS Legend. Mereka masih berusaha untuk bisa menghalau kemenangan yang akan diambil oleh RSGG. Wow, ada good news bahwa dari Tas berhasil mengambil ke arah purple buff milik dari Bryce. Setidaknya ada sedikit asa, sedikit energi yang bisa dibangun. Ada chance untuk EVOS Legend terus melakukan defensif setelah Tas dapetin ke arah satu purple buff. Dan mengantongi ke arah Rose Gold Meteor barusan dari tangan Brans. Setidaknya akan ada absorb yang dia miliki. Dan movement speed pastinya buat keluar dari kondisi terdesak. Gue suka banget sama pemilihan Tas yang langsung ngebuka kabel dan dia ke tengah. Itu ngebait banget tadi. Yep. Yeah. Dia ngebeli waktu membuat teman-teman dari RSG-nya bingung. Dia mau fokus ke arah depannya, di depan dia yang ada Lord masuk ke dalam base, atau ke belakangnya ada Tas yang lagi mainan kabel doang, padahal nggak kena. Tapi itu bener-bener ngebait banget, beli waktu banget dan akhirnya bisa di-clear semua wave minion yang datang dan ya udah ke defense. Oke, mulai terpancing. Ada satu Tyrant Revenge. Tyrant Rush udah langsung dikeluarkan di mana untuk sekarang. Dari satu pergerakan yang dimiliki oleh Minotaur. Minotaurnya masih berhasil selamat. Lucian kita sedikit lagi efisiennya. RSP-nya tapi masih ada Altar yang langsung diamankan. Tapi Minotaurnya berhasil langsung dihancurkan. Ini adalah kesempatan yang cukup baik. Dream jangan lupa lagi ke bagian depan. Tasnya harus balik terlebih dahulu. Berhasil ada di bagian belakang. Ada Immortal yang langsung diamankan. Tapi mereka masih berusaha untuk dikejar oleh pemain dari RSGSG. Yes, lihat Tasnya bergerak depan dan oke. Kehilangan Immortal dan itu dia. Cukup dengan steel cable saja Tas. Langsung merebut nyawa dari Oki sampai 50 detik ke depan. Oke, ada satu kesempatan lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Harusnya tadi udah nggak ada Wind of Nature, dia kemungkinan besar ganti Wind of Nature-nya dengan... Wah. Wah. Itu dia nggak ada purple buff loh. Dia yang main saya yang deg-degan ngeliatnya. Ngilu, Bang. Iya. Takut kena face crack lagi saya, Pak. Itu nih, Diablo nih. Badang yang ada di dalam rumputan tuh bahaya, Pak. Ya karena just a kill soalnya Pak. Nah, Sama kayak Bitrix zaman dulu Wesker, Pak. Iya. Iya, cukup setuju. Dan Nah, kayak gitu. Lordnya terbuka sekarang untuk EVOS harusnya kesempatan, tapi kayak split pushnya ini juga bahaya loh. Waduh, tempat yang berbeda. Coba lihat Saikot berusaha seorang diri, tapi ternyata ada dua orang yang mencoba untuk langsung split push. Webvidian sempatkan mereka untuk pulang. Oke, masih sempat. Ada Saikot yang udah menampakkan langsung wujudnya. Mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Roy-nya langsung dikeluarkan bisa sedikit lagi yang tersisa. Namun ternyata Roy pun masih berhasil selamat dan ada ke altar yang halus dikeluarkan. Tapi Lord-nya kesempatan untuk langsung set up duluan di area Lord hilang. Ya, dan untuk purple buff bakal coba untuk jadi target operasi tapi Tas. Oke, Hampir aja dia hampir bisa. saja. Oke, ngamanin ke arah purple buff dulu dari Tas. Sangat-sangat penting, berkali-kali kita lihat Tas nggak dapat purple buff, susah untuk bisa catch up dengan teman-temannya, susah untuk memberikan poin positif bagi EVOS Legend. Tapi sekarang dengan Lord sudah berjalan di area mid lane, harusnya EVOS masih bisa untuk menjaga teritori. Tapi Cold Altar di sini belum ada lagi untuk Hijume. Harusnya nggak lama lagi sih, sekitar 10 atau 15 detik. Yang pasti udah ada Wind of Nature dari Beatrix dan Tas ini harus benar-benar tahu targetnya siapa. Yap, dan mereka harus menahan sedikit maju ke bagian depan agar Wave Minion dan juga Lord ini loh. Oke, coba lihat Tasnya, belum take off. Sementara dari Brans ya udah siap untuk menghilangkan satu Wave Minion. Belum ada kelihatan lagi yang terlihat. Dreamsnya langsung menghilang dengan cukup cepat di area tersebut. Dan Immortal yang udah mulai pecah. Tapi ada Minion Fury, Jumela pun langsung menghilang. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan untuk langsung dilihat bersama-sama. Dan juga Diablo-nya berhasil langsung dihilangkan. Tapi ada beberapa player dari AJG, mereka berusaha untuk langsung mendapatkan kemenangan. Dan pada saja Pediak di area tersebut, tapi
Ini pun menutup match yang pertama. Berarti di grup B, RSGSG mendapatkan peringkat pertama. EVOS Legend di peringkat kedua. Dan dua-duanya berhasil lolos menuju ke bracket. Selanjutnya ke knockout system.